Kalau teman-teman punya jengkol muda di rumah, dimasak kayak gini, ini tuh enak banget ya. Kalau ada yang belum pernah masak jengkol cabai hijau kayak gini, yuk langsung aja dicobain. Yang penasaran gimana cara bikinnya atau gimana cara masaknya, langsung aja yuk dibikin bareng sama aku. Untuk bahan pertamanya di sini aku siapkan 2 papan tempe karena jengkolnya nanti mau aku campur dengan tempe ya teman-teman. Kemudian tempenya ini akan kita belah menjadi 2 bagian, kemudian kita buka plastiknya. Setelah kita buka plastiknya, kemudian tempenya akan kita belah lagi menjadi 2 bagian, kemudian kita potong-potong ya teman-teman. Di sini aku potong-potongnya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar, kira-kira segini ya. Karena kalau terlalu kecil nanti juga kurang pantas gitu ya teman-teman, karena jengkolnya kan agak lebar-lebar gitu nanti. Nah, setelah dipotong-potong, kemudian tempenya ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian di sini aku siapkan ini 500 gram jengkol muda ya teman-teman. Aku tuh tadi belinya itu yang masih ada kulitnya gitu, kemudian udah aku buka dan aku belah-belah seperti ini. Nah, setelah itu di sini ada juga ini cabai hijaunya aku pakai setengah kilo ya atau 500 gram. Kemudian cabainya udah aku petikin dan udah aku cuci bersih juga ya teman-teman. Ini nanti cabainya kita blender dan gunakan cabai yang benar-benar fresh dan bagus ya. Kemudian di sini aku siapkan 10 siung bawang merah dan 10 siung bawang putih ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini aku udah panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita goreng tempenya ini sampai kecoklatan atau sampai matang ya teman-teman. Nah, sembari kita menunggu tempenya ini matang, di sini aku akan blender bawang putih dan bawang merahnya juga. Kemudian di sini aku tambahkan 1,5 butir kemiri ya teman-teman. Ini opsional aja, bisa dipakai atau enggak. Kemudian kita tambahkan air sedikit. Setelah itu kita blender sampai benar-benar halus ya. Nah, tingkat kehalusannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan dulu. Nah, setelah itu di sini tempenya udah matang nih teman-teman, udah berubah warna kecoklatan. Langsung aja kita angkat, kemudian kita tiriskan dan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini aku goreng jengkolnya juga ya teman-teman. Nah, untuk menggoreng jengkolnya ini kita jangan sampai terlalu lama atau jengkolnya nanti terlalu kering ya. Pokoknya gorengnya itu kalau jengkolnya ini udah mateng, yang warna hijaunya itu udah berubah jadi bening, itu tandanya jengkolnya ini udah cukup matang ya. Kalau udah kayak gitu nanti langsung bisa diangkat. Sembari kita menunggu jengkolnya ini matang, kita blender cabenya ini ya. Kita blender kasar aja ya teman-teman, jangan di blender sampai halus. Nah, ini jengkolnya udah matang nih teman-teman, kulit arinya itu udah terkelupas sendiri ya. Kemudian langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Untuk menggoreng jengkolnya tadi gunakan api kecil aja ya teman-teman. Setelah itu di sini gunakan minyak goreng secukupnya, jangan terlalu banyak dulu ya. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putih yang udah kita blender tadi. Ini sama, tumisnya menggunakan api kecil ya. Kita tumis sampai benar-benar matang dan tanak ya teman-teman, supaya nanti bawang putih dan bawang merahnya itu nggak bau langu. Kemudian untuk jengkol yang udah kita goreng tadi, kita buang kulit arinya yang udah terpisah. Kemudian jengkolnya ini kita geprek-geprek seperti ini ya. Kita geprek sampai agak sedikit gepeng gitu teman-teman. Ini fungsinya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalamnya ya. Kita geprek semua jengkolnya ini sampai semuanya habis ya teman-teman. Nah, ini udah selesai semuanya digeprek ya jengkolnya. Banyak banget ini teman-teman. Hasilnya seperti ini ya. Ini jengkolnya itu empuk teman-teman. Kalau jengkol muda itu empuk ya, walaupun nggak direbus. Dan ini jengkol muda itu cukup digoreng aja ya. Kemudian di sini untuk bawang merah dan bawang putih yang kita tumis tadi udah mateng ya teman-teman, udah tanak juga. Kemudian langkah selanjutnya, karena di sini minyak gorengnya kurang, jadi aku tambahin lagi sedikit. Setelah itu langsung aja kita masukkan cabai hijau yang udah kita blender tadi ya. Kita masukkan semuanya, kemudian kita aduk dan kita masak sampai cabai hijaunya ini nanti benar-benar matang dan tanak ya. Untuk teman-teman kalau pengen lebih pedas bisa ditambahkan cabai rawit hijau ya. Kemudian di sini untuk seasoningnya aku tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian ada 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh gula pasir ya teman-teman. Setelah itu kita aduk kembali supaya seasoningnya ini juga tercampur merata. Kalau dikira minyak gorengnya itu kurang, bisa ditambahkan ya teman-teman.
teman-teman. Kemudian ini cabenya udah masak atau udah matang dan tanah. Tandanya itu minyak gorengnya dia naik ke atas ya di pinggir-pinggirnya. Nah setelah itu kita masukkan aja tempe dan jengkol yang udah kita geprek-geprek tadi. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata sambil kita masak juga sekitar 2 menitan gitu ya teman-teman, supaya bumbu-bumbunya itu meresap ke dalam jengkol dan tempenya juga. Gunakan api yang paling kecil juga ya teman-teman, apinya jangan gede-gede nanti takutnya gosong. Ini asli warna cabenya itu cantik banget, masih fresh gitu ya teman-teman. Warnanya itu benar-benar hijau banget, jadi sambal jengkolnya itu benar-benar menggoda banget teman-teman. Jangan lupa untuk dites rasanya ya, kalau kurang seasoningnya ini bisa langsung ditambahkan aja. Ini hasilnya teman-teman, Masya Allah menggoda sekali teman-teman, ini bisa ngabisin nasi, apalagi buat para teman-teman pecinta jengkol ya. Wah ini pokoknya nggak bisa berhenti makan. Jangan lupa nih buat teman-teman langsung aja dicobain resepnya ya. Semoga resep ini bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga teman-teman suka. Terima kasih.